Jam udah 11.43 malam. Deadline tugas tinggal beberapa jam. Tapi kenapa malah ngecekin statusnya si Joni makan ramen di Tokyo? Bikin lapar aja. Padahal masih banyak tugas lain. Ngaku deh, lu juga pernah kan sudah niat mau kerja, cuman akhirnya malah ngecek-ngecekin status orang lain daripada nulis laporan. Kenapa seringkali kita tidak bisa fokus pada tugas kita dan bagaimana cara mengubahnya? Kita harus bicara. Kita seringkali gagal fokus karena di dalam otak kita ada beberapa miskonsepsi nih mengenai fokus. Yang pertama itu, kalau fokus itu seperti center. Jadi tinggal kita arahin aja nih mau fokus apa, boom, langsung bisa fokus ke sana. Hal yang lain yang hilang. Tapi kenyataannya otak kita tidak bekerja seperti itu nih. Menurut Treisman Attenuation Theory, jadi sebenarnya kita itu otak kita tetap memproses semua hal yang kita lihat. Jadi, kalaupun kita sedang fokus kerja nih di depan laptop, tapi kalau ada HP di sebelah, kita walaupun fokus ke laptop nih, tapi kalau mata kita lihat HP, itu sudah mengurangi fokus kita. Karena nanti otak kita akan mikirin, wah bisa TikTokan nih, bisa ngechat sama temen nih. Mitos selanjutnya itu adalah kalau fokus itu nggak ada batasnya. Jadi kita bisa fokus kapan aja dan di mana aja nih. Padahal, kalau menurut psikolog Daniel Kahneman, fokus itu ada batasnya nih, bisa habis. Jadi sama seperti kita ngecas HP paginya 100%. Tapi seiring perjalanan, tergantung seberapa banyak kita pakai HP-nya kan, itu akan menurun terus nih energinya. Dan ya kalau habis, ya harus diisi dulu, baru bisa fokus kembali. Jadi kalau misalnya lu merasa nih, kok gue nggak bisa fokus ya baru kerja dikit aja. Jadi itu memang normal sih, mungkin aja otak lu lagi butuh diisi ulang. Dan hal ini erat hubungannya dengan poin selanjutnya, yaitu kalau fokus itu 100% soal kemauan. Jadi kalau kita memang serius, harusnya kita bisa dong fokus. Ini kan soal masalah disiplin aja. Padahal saat mau fokus, sebenarnya di dalam otak kita itu ada 3 bagian yang berperan. Yang pertama itu default mode network. Ini yang bekerja pada saat kita sedang bersantai nih. Jadi pada saat kita scrolling-scrolling TikTok. Dan yang kedua ini Central Executive Network. Ini yang bekerja saat kita sedang mengejar target nih. Dan yang ketiga itu ada yang namanya Salience Network. Dia yang menentukan harus pakai Central Executive Network atau pakai Default Mode Network. Masalahnya, kerjanya Salience Network ini juga banyak dipengaruhi oleh hormon dopamin yang mengatur pembelajaran di otak kita. Dan ini sama seperti GPS nih, biasanya akan milih rute yang paling cepat dan nyaman aja. Yang biasa artinya scrolling TikTok, bukan nulis laporan. Jadi, kalau misalnya fokus kita itu gampang terganggu, terus bisa habis, terus gak sepenuhnya juga di tangan kita. Ini bagaimana caranya kita bisa tetap fokus nih, mengejar target yang kita inginkan. Untungnya, ini ada satu kondisi nih yang bisa menjadi solusi. Jadi kita bahkan bisa fokus, produktif, lupa waktu, dan enjoy. Ini yang namanya kondisi flow atau in the zone. Mungkin lu juga pernah merasakan hal ini nih. Jadi pada saat lu sedang melakukan sesuatu, lu tiba-tiba merasa menyatu nih dengan kegiatan tersebut. Lu udah gak usah mikir lagi, terus tangan semua badan udah bergerak otomatis, tapi performa lu tetap bagus dan lu enjoy banget. Contohnya, mungkin aja saat itu lu sedang presentasi nih di depan banyak orang, atau lu lagi sales nih sama klien-klien yang sulit, atau lu lagi olahraga aja. Jadi pada saat lu sedang benar-benar fokus di hal itu, lu bisa kehilangan diri sendiri, lu bisa fokus sama kegiatan lu saat itu juga. Jadi pertanyaannya, bagaimana nih cara untuk mencapai kondisi flow ini? Ada 4 syaratnya. Yang pertama, kita harus tentukan target dengan arah dan progres yang jelas. Jadi kalau misalnya nggak jelas, ya otak kita juga susah fokus dong karena nggak ada arahan. Jadi kita harus benar-benar bikin target yang jelas sekali. Jadi jangan tulis mau selesaikan laporan, tapi mau tulis laporan 1000 kata, selesai jam 9 malam, dan poin-poinnya ini aja. Yang kedua, tugasnya juga harus memberikan feedback langsung nih terhadap diri kita. Jadi agar kita bisa memacu diri kita sendiri juga nih. Misalnya kayak kita rasa, wih kurang nih, kita harus kerja lebih keras. Contohnya aja pada saat kita sedang lari maraton. Ini kan kita bisa lihat sendiri nih apakah kita harus lari lebih cepat agar bisa menyusul orang lain dan sebagainya. Jadi dari sana kita bisa memacu diri kita juga nih agar kerja lebih keras. Tapi kalau kerjaannya feedbacknya seminggu lagi, kita nggak bisa langsung tahu kita ini kerjanya bagus atau jelek. Ya susah juga buat kita bisa fokus. Dan yang syarat ketiga, itu harus ada keseimbangan antara kesulitan dan skill yang kita miliki. Jadi ini sama seperti main game lah. Kalau misalnya terlalu gampang, ya bosen. Kalau misalnya terlalu susah, ya frustasi. Tapi kalau misalnya memang pas nih, itu kita bisa menikmati berjam-jam, gak merasa waktunya. Jadi, cari zona tepatnya antara keduanya nih. Terlalu gampang, coba cari tugas yang lebih susah. Terlalu susah, coba naikkan dulu skillnya. Dan ini syarat keempat, ini juga bisa dibilang yang paling penting ya. Kita harus bisa menemukan motivasi intrinsik dari kegiatan tersebut. Jadi kita harus benar-benar suka juga sama kegiatannya. Kayak contohnya gini aja, jualan. Kita semua ini jualan demi uang. Itu kan motivasi eksternal. Kita emang jualan demi dapat uang. Cuman kalau kita cuman bergantung jualan demi uang aja kan,
itu juga membatasi performa kita nih. Jadi, kalau misalnya nggak ada uang, kita jadi males jualan dong. Padahal, sebenarnya kita juga nggak harus bergantung sama uang nih. Kita juga bisa menikmati proses jualan itu sendiri. Jadi kita bisa menikmati bertemu dengan orang baru. Kita juga bisa menikmati bagaimana menaklukkan klien yang sulit. Jadi dari awalnya cemberut, malah jadi teman. Ini motivasi intrinsik dari kegiatan itu. Dan kalau misalnya kita memang benar-benar mau jadi orang yang hebat di bidang itu, kita harus punya motivasi intrinsik juga. Ini ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan nih. Yang pertama itu hilangkan distraksi. Ingat tadi soal miskonsepsi kalau fokus itu seperti center, jadi kita harus hilangkan hal-hal lain yang akan menghilangkan fokus kita nih. Mulai dari yang sensoris dulu nih. Jadi misalnya kita ingin kerja fokus, coba mejanya dikosongin dulu. Itu HP-nya disimpan di laci, dan yang lain-lain pokoknya semua masukin di laci juga. Jadi cuman laptop aja. Dan kalau misalnya pakai laptop juga kadang-kadang susah fokus nih, karena pengen browsing-browsing yang lain, coba pertimbangkan pakai pulpen dan kertas aja. Coba deh pause video ini terus lihat meja lu sekarang. Penuh nggak? Ada HP, snack, kucing tidur, ya itu distraksinya. Hilangkan juga distraksi eksternal lainnya nih, seperti orang lain. Jadi lo harus info juga ke semua orang yang mungkin menghubungi lu. Kalau misalnya memang ini jam lu fokus, jadi jangan diganggu dulu. Terakhir, hilangkan juga distraksi internal. Ini mungkin yang paling sulit nih. Karena kita setiap kali kerja, pasti ada muncul pikiran-pikiran seperti, wih abis nih mau makan apa? Abis nih mau kemana nih? Abisnya mau ngapain lagi? Jadi banyak pikiran-pikiran gitu yang akan menghilangkan fokus kita. Coba janji sama diri sendiri kalau semua itu akan kita urus nanti. Sekarang ini jamnya untuk kita fokus dan melakukan hal yang kita inginkan. Dan ini erat juga nih hubungan dengan poin kedua, yaitu buat ritual. Jadi sebelum mulai, kita harus ada satu ritual nih yang selalu kita lakukan. Contohnya, minum teh dulu, pasang musik yang kita sukai, terus atau misalnya olahraga dulu. Pokoknya, lakukan sesuatu yang bisa membuat tubuh kita rileks dan kondisi tubuh maksimal. Dan ini juga memberikan sinyal nih kepada otak kalau misalnya ini saatnya mulai. Selanjutnya, kita juga harus review dan sesuaikan lagi. Jadi coba catat deh, apa aja nih hal-hal yang mengganggu fokus kita hari ini. Contohnya, hari ini kita saat mau fokus ternyata malah jadi main HP. Coba selanjutnya HP-nya disimpan dulu. Atau misalnya pada saat mau fokus tiba-tiba lapar. Ya selanjutnya makan dulu lah. Jadi, fokus itu bukan soal kemauan, bukan soal tekad baja, tapi fokus itu soal strategi. Dari teman-teman sendiri, apa pernah mengalami flow sebelumnya? Kalian lagi ngapain nih waktu itu? Ayo ceritakan di kolom komentar ya, agar kita bisa belajar bareng. Kalau misalnya dari teman-teman sendiri juga sudah fokus nih dan berusaha kerja keras, tapi kok kayaknya gak ada hasilnya nih, gak sukses-sukses juga. Kebetulan kita ada video yang membahas mengenai kenapa kerja keras itu bukan kunci sukses. Dan apa aja nih sebenarnya yang mempengaruhi kesuksesan itu. Ayo cek videonya ya, karena masih banyak banget nih yang harus kita bicarakan di sana. Terima kasih.